bisa, Mike? Aku nggak ngerti, Maya. Aku bener-bener nggak ngerti. Sekarang aku juga tegang. Aku nggak nyangka dia tiba-tiba bisa menghubungi aku lagi. Aku beneran gak ngerti ada apa, Her. Kenapa Papa bisa kayak gitu? Tapi dari tadi, dari aku keluar ruangan, Papa tuh udah kelihatan tegang banget. Kayak orang yang nyimpen sesuatu. Siapa yang telepon Pak Michael tadi? Ya, mau? Her, butuh bantuan lu nih. Ini bukan soal Zara sama Fatah. Soal Om Danuel. Lu di mana? Masih di rumahnya Akila. Kenapa? Tante dia dapat pesan. Semacam kode gitu. Kode apa? Dari siapa? Tante dia yakin pengirimnya tuh Om Danuel. Karena kode ini cuma tante dia sama Om Danuel yang tahu. Bahkan Zara aja nggak tahu. Kode ini ngasih petunjuk untuk tante dia datang ke rumah lamanya. Nomornya? Nih, gue kirim. Oke, gue cek. Tolong sekalian kirimin alamat rumah lamanya Zara. Ya, tolong trackingin juga ya, Her. Posisi nomor ini di mana, aman atau enggak buat kita datang ke sana, oke? 20 menit, jangan bergerak dulu. Gue harus cek di rumah kos soal ini. Oke, thank you, Her. Gimana, Mau? Harry minta alamat rumah lama lo. Ada apa? Aku harus pulang dulu. Kenapa? Kemungkinan papanya Zara minta tante dia dan Zara temuin mereka. Loh, tapi kan papanya masih di penjara, Her. Ya, itu masalahnya juga. Takutnya ada jebakan. Untuk tracking ini device aku ada di rumah, Kil. Oke, kalau gitu kamu kabarin aku aja ya, Her. Aku masih mau tahu soal Mama dan Papa kenapa. Oke. Jawab aku, Mike. Nanti aku kabarin. Kamu juga kabarin kalau misalnya kamu tahu soal... Ya, pasti kok. Aku pulang dulu ya. Ya, hati-hati ya. Jadi sekarang apa? Kita harus nunggu Harry 20 menit. Dia harus cek dulu di rumahnya. Oke, kita tunggu. Tapi sekarang semuanya tenang dulu. Dia pasti mengerti. Kode itu hanya kami berdua yang tahu. Orang lain tidak. Bahkan Zara pun tidak. Kalau dia datang ke sini, itu berarti dia percaya, Om. Dia tidak akan salah membaca angka-angka itu. Iya. Nomor milik Ibu Zendiara. Sudah bisa saya monitoring lebih intens, tapi belum bergerak. Lokasinya? Saya akan kirim titik koordinatnya sekarang. Saya akan kirim ke nomor baru Anda dan ke nomor Pak Danuel. Mulai sekarang, pergerakannya bisa dipantau real time. Belum bergerak. Mereka masih di sana. Excel, full shadow, jaga jarak, jaga perimeter. Kalau ada ekor lain, Aku sweep bersih. Pasti ada cara lain, Mike. Pasti ada. Gak ada cara lain, Maya. Vindo masih simpan semua bukti jejak lama. Transaksi awal, perusahaan cangkang, bahkan sampai aliran dana waktu aku masih dalam jaringan itu. Tapi kamu pulang udah bersih. Status kamu clear. Semua beres.
Iya, clear. Karena F membantu aku untuk membersihkan jalur hukum aku. Tapi kalau Vindo buka bukti bahwa 2 perusahaan yang kita miliki sekarang ini berdiri atas dasar modal dari jaringan yang lama, mereka bisa buka ulang investigasi, Maya. 2 perusahaan ini legal, Mike. Semua laporan pajak bersih. Audit juga lolos. Iya, tapi asal-usul modalnya masih bisa dipertanyakan. Dan yang 2 terakhir ini berdiri masih di atas struktur yang lama. Kamu nggak pernah bilang kalau struktur lamanya masih rawan, Mike. Aku minta maaf, Maya. Aku pikir semuanya aman. Dan aku nggak mau kamu yang menanggung sesuatu yang sama sekali kamu nggak tahu. Jadi selama ini, aku ngejalanin 2 perusahaan tanpa aku tahu kalau fondasinya masih bisa diseret, Mike. Aku cuma nggak mau kamu panik. Well, aku sekarang panik, Mike. Maya, kalau sampai dia buka ulang kasus ini, bank bisa tarik semua fasilitas yang kita dapat. Semua investor bakal cabut, Maya. Dan izin operasional perusahaan kita pasti akan ditinjau kembali. Dalam hitungan minggu, 2 perusahaan ini selesai. Dan dia bisa ngancurin semuanya. Bisa. Kenapa sekarang, Mike? Kenapa kedua perusahaan kita yang tersisa? Karena cuma itu yang aku punya sekarang. 2 perusahaan itu adalah satu-satunya harapan aku untuk bisa memulai semuanya lagi dari awal bersama kamu. Dan mereka tahu persis itu, Maya. Makanya mereka gunakan itu sebagai senjata. Terus dia minta kamu untuk selesaiin kasus dia. Dan adiknya yang ikut eksil bareng kamu dipulangkan. Itu bukan hal kecil, Mike. Itu bukan cuma administrasi, Mike. Aku tahu kok, Maya. Tapi masalahnya kalau aku nggak bantuin dia pasti bongkar semuanya. Kita bisa cari pengacara yang hebat. Itu nggak akan banyak membantu. Ini bukan soal pengacara, Maya. Ini soal jaringan. Makanya, cuma ada 1 orang yang mungkin bisa bantu. Kamu bicara soal F. Siapapun orang itu yang berhasil membawa aku pulang dengan bersih, dia nggak mungkin berasal dari keluarga yang biasa-biasa saja. Waktu aku pulang, aku sudah tanyakan ini ke F. Siapa mereka? Ini bukan basa-basi. Dan bukan tanpa maksud. Sebenarnya kamu itu bekerja sama dengan siapa ya? Pasti dia ini orang yang sangat kuat ya. Orang berpengaruh. Saya nggak bisa bicara soal ini. Maaf, tapi memang mereka keluarga yang saya nggak bisa sebut namanya. Orang hitam ya? Termasuk hal itu. Saya nggak bisa bicara banyak. Oke. Saya sangat mengerti dan saya menghargai privasi kamu. Meskipun sejujurnya saya penasaran. Karena sejujurnya, selama ini pun aku masih menyimpan rasa khawatir terhadap 2 perusahaan kita yang tersisa ini. Aku takut suatu hari ada orang yang datang untuk meriksa, ngecek semuanya. Makanya aku merasa aku perlu berjaga-jaga. Kalau aku sampai tahu siapa orang yang berhasil membawa aku pulang, aku meminta tolong sama dia untuk membersihkan data-data perusahaan kita yang selama ini kita pikir bersih. Tapi ternyata nggak benar-benar bersih, Maya. Satu hal yang aku meleset. Aku nggak nyangka kalau ternyata bukan ada orang yang datang untuk periksa semua itu. Tapi justru Vindo yang muncul lagi. Dan dia mengancam aku seperti ini. Kalau sampai 2 perusahaan kita ini jatuh, kita bukan cuma kehilangan bisnis. Kita kehilangan semuanya. Bahkan masa depan keluarga kita yang dipertaruhkan. Maafin aku ya.